Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas hari baru yang boleh kami alami saat ini, juga nafas kehidupan yang boleh kami alami saat ini. Semua itu karena kasih dan kebaikan-Mu bagi kami umat-Mu, bagi kami manusia. Kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu memenuhi seluruh diri kami, agar kami mampu untuk memahami firman-Mu dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau ada pewartaan kepada Maria tentang kelahiran Sang Putra Daud oleh kuasa Roh Kudus dalam diri Maria, maka pada Yusuf ada juga pewartaan yang sejalan untuk menerima Maria sebagai istrinya, karena yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-20, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Saudara-saudari sekalian yang terkasih, Maria dinubuatkan oleh Simeon bakal menderita demi putranya, dan ini terutama pada akhir hidupnya di kayu salib. Demikian pun Yusuf harus menderita karena Yesus sebelum dilahirkannya, untuk melindungi misteri yang sedang terjadi dalam rahim Maria dan menjaga nama baiknya. Yusuf bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam, tetapi malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, dasar penyerahan diri Yusuf adalah hanya sabda dari Tuhan yang meneguhkan, "Jangan takut." Atas dasar itulah Yusuf percaya dan berbuat seperti yang diperintahkan malaikat, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-24. Ia mengambil Maria sebagai istrinya.
Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita boleh belajar beberapa hal dari Yusuf. Yang pertama, penghayatan iman Yusuf, yaitu iman yang diam, iman yang taat, yang tidak berbicara, tetapi langsung melakukan, langsung berbuat. Artinya, iman tidak sebatas diungkapkan, melainkan perlu diwujudkan dalam kesaksian hidup kita. Mengasihi keluarga, menolong orang lain, serta menjadi contoh dan teladan bagi orang di sekitar kita. Yang kedua, Yusuf adalah pribadi yang percaya pada firman Tuhan, mengajak kita sebagai pengikut Kristus agar tetap memiliki iman yang teguh pada sabda Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran karena sabda Tuhan, kata Rasul Paulus. Dan sabda Tuhan bermanfaat untuk mengajar dan mendidik setiap orang pada kebenaran. Yang ketiga, jika Tuhan senantiasa menyatakan cintanya, berkatnya, anugerahnya, penyertaannya, dan belas kasihnya bagi kita, maka tanggapan kita atas semua kebaikan Tuhan adalah percaya padanya dan menyerahkan diri dalam ketaatan. Sebab tidak ada berkat Tuhan tanpa ketaatan, tidak ada anugerah Tuhan tanpa ketaatan, dan tidak ada penyertaan Tuhan tanpa ketaatan. Tuhan memberkati dan menolong kita. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan curahan Roh Kudus-Mu agar kami dikuatkan, dimampukan untuk tetap setia menjalankan, melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika kami setia dan bertahan untuk melakukan kehendak Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.